yang semoga kita senantiasa diberikan 3 pilar pada kehidupan iman kita. Dan kita tahukah kita bahwasanya 3 pilar itu adalah yang pertama, semoga kita mendapatkan ilmu di dalam setiap keseharian kita, karena sesungguhnya ilmu adalah petunjuk dan membebaskan kita dari berbagai macam kebodohan dan menghindarkan kita dari masalah. Biasanya masalah datang itu karena kita tidak tahu petunjuknya, tidak pula mengerti ilmunya. Makanya sesungguhnya kelapangan hidup tergantung kepada ilmu, kenikmatan surga pun tergantung dengan ilmu. Karena surga identik dengan ilmu sebagaimana identik dengan airnya. Kita juga memohon kepada Allah yang kedua, semoga kita mendapatkan pilar keikhlasan di dalam setiap yang kita perbuat dan kita lakukan. Karena keikhlasan itu merupakan modal terbesar, dan tidak ada perkara yang paling besar dan paling agung menaiki langit menuju kepada Allah kecuali adalah keikhlasan. Dengan keikhlasan kita tahu apa yang kita perbuat semata-mata untuk mendapatkan ridhanya Allah. Dengan keikhlasan kita tahu bahwasanya berharap kebaikan dari makhluk itu pasti mengecewakan, dan tidak ada obatnya kecuali mereka yang ikhlas. Dia berkata, dia berbuat hanya semata-mata mengharapkan balasan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan itu pula semoga kita senantiasa ketika mencari ilmu bukan menjadi sarana kita untuk bertempur, bukan menjadi sarana kita bertengkar, bukan untuk menjadi sarana kita untuk berdebat dengan siapapun dan merendahkan orang. Karena ilmu punya potensi pemiliknya itu menjadi sombong, sebagaimana harta itu punya potensi menjadikan pemiliknya menjadi sombong. Makanya ada perkataan dari Wahab bin Munabbih, inna lil ilmi tughyan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya ilmu itu punya potensi menjadikan pemiliknya menjadi sombong dan melampaui batas, sebagaimana harta memiliki potensi pemiliknya itu bisa menjadi sombong. Yang bisa sombong itu bukan hanya mereka yang kaya raya, yang bisa menjadi sombong itu bukan hanya mereka yang menjadi raja, dan bukan pula ketika mereka menjadi menteri. Kadang-kadang yang jenggotnya panjang, kadang-kadang pula yang hijabnya panjang, itu punya potensi untuk sombong, sadar atau tidak sadar, karena ilmu yang dia dapatkan. Kalau bukan karena keikhlasan, maka ilmu itu bisa menjadikan hati kita dan jiwa kita melangit dan meninggi. Semoga kita tidak menjadi yang sombong. Pilar yang ketiga, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesabaran. Karena sesungguhnya dengan kesabaran kita akan menjaga ilmu dan kita menjaga keikhlasan sampai kita berjumpa dengan Allah. Ada di antara manusia, kadang dia punya ilmu tapi belum tentu ikhlas. Kadang dia memiliki ikhlas tapi belum tentu ilmu. Kadang dia memiliki ilmu dan ikhlas, belum tentu dia bersabar. Makanya puncak dari semua perkara setelah mendapatkan kebenaran itu puncaknya ada pada kesabaran. Ilmu dan keikhlasan itu kalau dicampur itu menjadi kebenaran, dan sesungguhnya kebenaran itu belum tentu siapapun yang mendapatkan kebenaran mereka istiqomah mendapatkan kebenaran itu sampai dia. Itulah kenapa kita menjumpai di dalam surat Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Karena mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran belum tentu kita sabar. Contoh, ibu terkadang tahu bahwasanya sabar kepada suami itu merupakan jihad terbesar wanita ketika dia bersabar memberikan takzim terakhirnya, memberikan takzim terbaiknya kepada sang suami. Sudah tahu ilmunya, tapi apakah ketika kita pulang mengeksekusi dan merealisasikan ilmu itu, apakah kita setiap waktu bersabar? Belum tentu. Kadang kita sabar tersenyum, kadang kita tidak sabar. Kadang kita sabar ketika menghadapinya, terkadang kita mengganti nama kontaknya dengan nama kontak yang menyeramkan. Nah, yang ketawa-ketawa ini yang sering gonta-ganti nama kontak suaminya. Kalau lagi seneng disebut dengan kontaknya Raja Jawa, ya kan? Kalau lagi nggak seneng disebut dengan kontak yang lain. Maka disitulah kita paham bahwasanya sabar itu puncak dari semua kebaikan. Ustadz ketika menyampaikan ilmu, dia menyampaikan kebenaran, tapi apakah dia selalu bersabar? Belum tentu.
Karena bisa jadi dia sabar hari ini tapi belum tentu sabar besok. Bisa jadi dia sabar besok, belum tentu dia sabar lusa. Karena iman kita itu naik dan turun, fluktuatif. Itulah yang menjadikan kita memahami tidak ada pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia kecuali kesabaran. Makanya Imam Ibnu Jauzi itu mengatakan, kalau ada orang yang beriman dia tidak sabar, itu harusnya dia malu sama setan ketika dia bersabar menggoda kita. Maling aja sabar, Bu, mosok kita orang yang beriman tidak bisa. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran. Ada ilmu, apa 3 pilar setelah iman? Ilmu, keikhlasan, dan kesabaran. Semoga perkara itulah yang kita bawa ketika kita menjalani kehidupan kita. Kita itu memerlukan 3 ini dalam setiap perjalanan hidup kita.